Revan mengaduk susu coklat yang tengah ia buat untuk Bumil kesayangannya. Senyum manis terpantri di wajahnya kala mengingat perkataan dokter tempo hari lalu. Bulan ini adalah bulan terakhir Kania mengandung, karena setelahnya status wanita itu akan berubah menjadi seorang ibu. Dokter Rina sendiri mengatakan kalau kemungkinan besar Kania akan melahirkan 1 minggu lagi. Tentu saja itu membuat Revan senang bukan kepalang. Tak sabar rasanya melihat buah hatinya nanti. Hampir setiap malam ia berhayal bagaimana kira-kira nantinya wajah kedua buah hatinya. Apakah mirip dirinya atau mirip Kania? Atau justru perpaduan dirinya dengan Kania? Mau sampai kapan kamu ngaduk tuh susu? Revan sedikit terlonjak, berbalik dan mendapati keberadaan sang ibu berdiri di belakangnya. Ah, terlalu asik berhayal, ia sampai lupa dengan aktivitasnya. Seluruh keluarga Revan dan Kania memang sepakat untuk tinggal di rumah dari seminggu yang lalu. Itu semua juga atas permintaan Revan. Pria itu sadar jika pekerjaannya semakin menggunung. Sementara untuk meninggalkan Kania, ia tak berani. Takut terjadi sesuatu pada wanita itu. Untunglah orang tua dan mertuanya tak mempermasalahkan itu semua. Malahan mereka dengan senang hati akan tinggal bersama. Ah, Mama. Revan pikir siapa tadi? Bikin Revan kaget aja. Luna terkekeh. Habisnya kamu ngapain dari tadi? Mama lihat senyum-senyum gak jelas. Mana tuh susu diaduk mulu? Revan tersenyum canggung, mengangkat sebelah tangannya, kemudian mengusap dengan pelan tengkuknya. Tadi Revan lagi membayangkan gimana nantinya wajah anak-anak Revan. Rasanya udah gak sabar pengen ngeliat mereka. Mendengar jawaban yang dilontarkan putranya, Luna tersenyum. Tak bisa dipungkiri, dirinya pun sudah tidak sabar ingin melihat kedua cucunya nanti. Apalagi sampai sekarang ia benar-benar penasaran dengan jenis kelamin kedua cucunya itu. Ya udah, Ma. Revan ke atas dulu, ya. Mau ngasih ini ke Kania? Luna mengangguk. Kemudian Revan berjalan meninggalkan ibunya, masuk ke dalam kamar, dan mendapati sang istri tengah duduk. Nih susu kamu. Dihabisin. Revan menyerahkan segelas susu yang tadi ia buat. Dengan cepat Kania mengambilnya, kemudian meneguknya hingga tandas. Enak. Makasih banyak ya, Mas. Revan mengangguk, mendudukkan dirinya di samping sang istri, kemudian dengan lembut mengelus perut besar Kania. Rasanya Mas udah gak sabar nunggu 1 minggu lagi, ucap Revan pelan setelah melayangkan satu kecupan lembut di kening sang istri. Yang sabar. Tapi, kamu udah siapin nama buat anak-anak kita, kan? Pria itu mengangguk. Saat usia kandungan Kania 5 bulan pun ia sudah menyiapkan nama yang sangat cantik untuk kedua anaknya nanti. Bahkan, ia sudah menyiapkan 2 nama anak perempuan, dan 2 nama anak laki-laki. Tidak hanya itu saja, ia bahkan menyiapkan 1 nama perempuan dan 1 nama laki-laki. Meski ia tak yakin jika anaknya nanti akan memiliki jenis kelamin yang berbeda, karena setahunya hal itu sedikit langka. Namun, tak ada salahnya bukan? Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Namun, Kania masih tak bisa tidur. Membuat Revan pun ikut gelisah dan bahkan tak berani menutup mata. Sesekali Kania meringis sembari memegang perutnya. Sejak usia kandungannya memasuki bulan ke-7 akhir, ia sering merasa sakit. Namun, rasa sakit yang ia rasakan sekarang sangat berbeda. Lebih terasa ngilu. Sayang, kamu benar-benar gak apa-apa? Revan terlihat semakin cemas kala melihat raut wajah istrinya yang terlihat tengah menahan sakit. Kania hanya menggeleng. Tentu saja itu bukanlah jawaban yang Revan inginkan. Kamu yang serius dong. Kamu kelihatan sedikit pucat.
Kamu beneran gak apa-apa? Ini cuma kontraksi, Mas, jawab Kania dengan lirih. Bukannya merasa tenang setelah mendengar balasan dari Kania, Revan justru dibuat semakin cemas. Kamu yakin kamu kontraksi? Biasanya juga nggak kayak gini. Kita ke rumah sakit sekarang. Nggak perlu, Mas. Mungkin Belum sempat Kania menyelesaikan ucapannya, ia kembali meringis kala merasakan sakit yang teramat di bagian perutnya. Kembali mendengar suara ringisan sang istri, Revan refleks memegang perut besar wanita itu. Dapat pria itu rasakan jika perut istrinya itu terasa lebih mengencang. Kali ini bukan Kania yang meringis. Namun, Revan yang spontan berteriak. Bagaimana tidak, Kania tiba-tiba menjambak rambutnya. Kamu kenapa jambak aku sayang? Tanya Revan masih sedikit meringis. Seumur hidup, baru kali ini ia merasakan yang namanya jambakan. Rasanya kulit kepalanya hampir putus. Sakit, Mas, adu Kania. Revan merasa ada yang tidak beres dengan istrinya. Mengabaikan rasa sakitnya, pria itu dengan cepat menyambar kursi roda yang kebetulan memang sudah disiapkan jika sewaktu-waktu Kania memerlukannya. Tanpa basa-basi pria itu segera menuntun sang istri untuk duduk di atas kursi roda. Kania kenapa? Tanya Kiara yang terlihat panik. Kayaknya Kania bakal melahirkan, Bun. Perutnya terasa lebih kencang. Mendengar suara gaduh, Wijaya, Angga, dan Luna keluar. Mereka langsung menghampiri Revan, Kania, dan Kiara. Kania kenapa? Luna ikut menanyakan pertanyaan yang sama dengan Kiara. Kayaknya Kania bakal lahiran, Ma. Luna mengangguk. Ekspresi biasa terus ia pertahankan. Berusaha untuk tidak terlihat panik agar nantinya Kania tidak takut menghadapi persalinannya. Apalagi yang akan Kania keluarkan 2 bayi. Ma, Bun, Revan minta tolong siapin keperluan Kania sama bayi-bayi kami nanti. Luna dan Kiara kompak mengangguk. Kamu tenang aja. Sekarang cepat bawa istri kamu ke rumah sakit. Ucap kedua wanita parubaya itu bersamaan. Berbeda dengan Luna dan Kiara yang mampu menutupi rasa panik mereka, Wijaya dan Angga justru sebaliknya. Terlihat dengan jelas jika mereka ketar-ketir. Namun, di tengah kepanikan itu, Wijaya sadar apa yang harus ia lakukan. Dengan cepat ia berlari menuju parkiran, yang kemudian disusul oleh Angga. Buruan, Van! Teriak Wijaya. Revan mengangguk. Setelah berada di dekat mobil, ia segera mengangkat sang istri. Kemudian mendudukkannya di dalam mobil. Buset, Kania berat banget. Rasanya punggung gue encok deh. Setelah Revan dan Kania sudah masuk ke dalam mobil, Wijaya segera menjalankan mobilnya menuju rumah sakit. Sesekali kedua pria parubaya itu juga menatap ke belakang. Genggaman Kania pada pergelangan tangan Revan semakin erat saja. Apalagi kuku-kuku wanita itu yang tanpa sengaja menusuk kulitnya, membuat pria itu melotot. Mas, sakit. Keluh Kania. Pa, Bi bisa lebih cepat lagi, ucap Revan yang ikut meringis juga. Kamu jangan buat papa panik, Van. Papa juga udah cepat ini, balas Wijaya. Revan menghembuskan napas gusar. Kenapa di saat genting seperti ini, mobil terasa sangat lambat sekali berjalan? Melihat istrinya ia semakin takut saja. Tak berselang lama, akhirnya mobil yang dikendarai Wijaya sampai juga di sebuah rumah sakit. Untunglah di perjalanan tadi Angga sudah menghubungi pihak rumah sakit dan memberitahu jika putrinya kemungkinan melahirkan malam ini, sehingga para suster dan juga dokter sudah menunggu. Entah karena terlalu panik ataupun lupa dengan berat tubuh Kania, Revan tanpa basa-basi malah menggendong sang istri, membuat Wijaya dan Angga melongo.
Wah, ternyata putraku kuat, ucap Wijaya yang terlihat sangat kagum. Kania langsung dibaringkan di atas berangkar, kemudian didorong menuju ruang persalinan. Sebenarnya Revan sudah menyarankan untuk melahirkan secara sesar saja. Namun, Kania tetap pada pendiriannya ingin melahirkan secara normal. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Baru merasa seperti ini saja, Kania sudah sangat kesakitan. Apalagi jika nanti mengeluarkan bayinya. Perasaannya langsung tidak karuan. Ketakutan langsung masuk menyelusup ke dalam hatinya. "Mas, aku takut." Revan menggenggam telapak tangan istrinya. Kecupan lembut ia layangkan ke kening wanita itu. "Yang kuat sayang. Mas tahu kamu perempuan kuat. Demi buah hati kita, ya. Mas akan selalu ada di samping kamu kok," balas Revan dengan mata yang berlinang. Dokter masuk ke dalam ruangan. Sedikit melempar senyum pada Revan dan Kania. Berusaha untuk bersikap tenang. "Apa kau yang akan membantu persalinan istriku?" tanya Revan to the point pada pria di hadapannya. "Betul, Pak. Kenapa tidak Dokter Rina saja?" ketus Revan. Rasanya tidak rela aset berharga sang istri dilihat oleh pria lain. "Mas," Kania menegur suaminya karena tahu pria itu tengah cemburu. "Permisi, Pak." Revan tidak paham dengan ucapan yang baru saja dilontarkan dokter pria di hadapannya. Namun, tak berapa lama kemudian pria itu melotot kala mendapati perlakuan tidak senonoh dokter tersebut. "Ba asteris 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 an. Apa kau ingin memperkosa istriku?" teriak Revan yang mukanya langsung merah padam. Dokter yang bernama Ferdi tersebut terkejut bukan main. Sama sekali tak paham dengan apa yang baru saja ia dengar. Memperkosa? Yang benar saja. Ya kali memperkosa di ruangan yang banyak orang seperti ini. Maaf, Pak. Saya hanya mengecek Ibu Kania sudah memasuki pembukaan berapa. Apa dengan mencolok jarimu seperti itu? Apa kau tidak memiliki sopan santun sebagai seorang dokter? Omel Revan. Dirinya memang tak tahu menahu tentang bagaimana proses persalinan. "Maaf, Pak. Tolong jangan terlalu berisik. Memang seperti ini proses persalinan," balas seorang perawat yang sepertinya gemes dengan tingkah Revan. "Mas, udah." Kania menggeleng pada Revan. Sengaja wanita itu mengelus dengan lembut punggung tangan suaminya. Revan menarik napas dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Kali ini tak boleh gegabah. Meski sempat emosi dengan tingkah dokter muda itu yang asal memasuki jarinya ke dalam aset berharga sang istri, tapi ia harus tetap tenang. Ibu Kania masih belum bisa melahirkan. Ini baru memasuki pembukaan keempat, tutur dokter Ferdi dengan ramah. "Apa istri saya benar-benar akan melahirkan malam ini?" tanya Revan yang kini bisa mengontrol emosinya. "Paling cepat mungkin tengah malam. Tapi, tidak menutup kemungkinan bisa subuh besok, Pak." Revan terbelalak. Menunggu sampai subuh besok? Apa istrinya akan baik-baik saja? Padahal, sekarang pun kondisi Kania terlihat sangat kesakitan. Bagaimana mungkin menunggu hingga esok? Kenapa harus menunggu tengah malam? Kenapa tidak sekarang saja? Apa Anda tidak melihat istri saya sedang tersiksa seperti itu? Ada dokter atau bukan sih? Sederet pertanyaan Revan lontarkan. "Maaf, Pak. Tapi, memang seperti itu proses persalinan normal. Kita harus menunggu hingga pembukaan ke-10 baru Ibu Kania bisa melahirkan." "Apa? Sampai 10? Tanpa sadar Revan memekik. "Dokter, saya akan membayar 2 kali lipat jika Anda bisa mempercepat pembukaannya," sambung Revan dengan polos. Dokter Ferdi melongo. Ia kenal betul dengan pria yang ada di hadapannya.
Hampir semua yang bekerja di rumah sakit ini mengenal sosok Pak Revandra. Itu semua karena pria itu adalah donatur di rumah sakit tempat mereka bekerja. Tentu saja tawaran yang diberikan Revan sangat menggiurkan. Apalagi biaya persalinan tidaklah murah. Tapi, mana bisa pembukaan dipercepat? Itu semua tergantung ibu hamilnya. Maaf, Pak. Tapi, kita tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Pembukaan tidak bisa dipercepat. Lalu, apa istri saya harus kesakitan seperti ini sampai tengah malam? Tanya Revan yang kembali terpancing emosi. Dokter Ferdi terlihat bingung bagaimana lagi caranya menjelaskan pada pria di depannya. Meskipun ia sering mendapati pria yang marah pada dirinya karena mengira ia menyakiti istri mereka. Tapi, kali ini Revan berbeda. Jauh lebih cerewet. Wijaya dan Angga yang mendengar keributan, langsung masuk ke dalam. Melihat Revan yang sepertinya marah pada dokter, Wijaya berusaha menenangkan pria itu. Van, udah cukup. Jangan membuat panik. Memang seperti itu proses persalinan. Mama kamu juga gitu waktu melahirkan kamu. Yang perlu kamu lakukan cuma temani Kania biar dia nggak takut, ucap Wijaya. Setelah ditenangkan oleh sang ayah serta mendengar pengertian dari dokter Ferdi, Revan akhirnya bisa sedikit tenang. Revan memilih untuk menemani istrinya saja. Duduk di dekat Kania, kemudian menggenggam telapak tangan wanita itu dengan lembut. Mas, sakit. Yang kuat sayang. Kini Revan merasa bersalah. Bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa bukan ia saja yang merasakan rasa sakit itu? Kenapa harus wanita yang teramat ia cintai? Andai saja ia bisa mengganti posisi wanita itu, sudah tentu akan ia lakukan dari tadi. Kini Revan mengerti dengan kalimat yang sering kali orang ucapkan, yaitu jangan pernah sakiti ibumu, karena ia sudah mempertaruhkan nyawanya demi menghadirkan kamu di dunia. Inilah maksud sesungguhnya kalimat itu. Namun, meski kalimat itu sering diucapkan dan didengarkan, faktanya masih banyak para pria yang tak menghargai seorang wanita. Menyakiti, bahkan melukai wanitanya sendiri. Jika dipikir-pikir, mereka sebenarnya tak layak untuk dilahirkan dan dihadirkan di dunia. Sekarang, Revan bersumpah jika ia akan menjaga dan menghormati Kania dan Luna sebagai seorang wanita. Karena sekarang ia sadar perjuangan seorang wanita memang luar biasa. Mereka bahkan tak ragu mempertaruhkan nyawa mereka demi sang buah hati. Ah! Kania kembali menjerit kala merasakan sakit di bagian perutnya. Tentu saja hal itu membuat Revan semakin panik. Tapi, apalah daya, tak ada yang bisa ia lakukan selain memberi semangat dan menggenggam telapak tangan wanita itu. Beberapa jam telah berlalu. Tapi, masih belum tiba waktunya Kania melahirkan, karena wanita itu baru memasuki pembukaan ke-8. Revan sendiri rasanya sudah tidak sanggup melihat kondisi istrinya. Kania terlihat sangat lemas dengan jarum infus yang melekat di punggung tangannya. Bahkan, air mata sedari tadi menetes dari pelupuk mata Kania. Ya, Tuhan! Tolong selamatkan istri hamba. Hilangkanlah rasa sakit yang tengah ia rasakan. Hamba benar-benar tak sanggup melihatnya seperti ini. Doa terus saja Revan rapalkan. Sayang, Mas sangat mencintai kamu. Mas yakin kamu wanita yang kuat. Bertahanlah demi buah hati kita. Mas berjanji setelah ini akan membahagiakan kamu dan anak-anak kita. Mas berjanji akan selalu mencintai kamu setiap hari. Wanita yang terbaring lemah dengan infus yang melekat di lengannya itu hanya diam saja. Hanya anggukan yang ia perlihatkan sebagai bentuk jika ia merespon apa yang baru saja sang suami ucapkan. Namun, tetap saja, rasa sakit yang tengah ia rasakan membuatnya tak mampu menahan cairan bening itu.
Sebenarnya dokter kandungan pun sedikit heran kala tahu jika Kania bisa melahirkan secara normal. Padahal, rahim wanita itu pernah bermasalah. Sungguh, kuasa Tuhan memang tak perlu diragukan lagi. Melihat sang istri yang terus menangis, Revan ikut meneteskan air mata. Sungguh, jika tahu semengerikan ini persalinan normal, ia bersumpah akan menyuruh istrinya untuk melakukan caesar saja. Semakin lama Kania semakin menangis. Yang semulanya hanya isakan kecil, kini malah tangisan kencang yang terdengar. Membuat pria yang menjadi suaminya semakin dibuat frustrasi. Dokter Ferdi kembali datang. Ia langsung mengecek Kania untuk mengetahui sudah pembukaan keberapa. Ternyata Kania sudah siap untuk melahirkan. Suster, persiapkan semuanya. Ibu Kania sudah siap melahirkan, perintah Dokter Ferdi yang langsung mendapat anggukan dari para suster. Dokter langsung memposisikan kaki Kania agar mengangkang. Para suster juga sudah bersiap. Mereka mulai memberikan aba-aba pada Kania untuk mengejan kuat-kuat. Sementara Revan langsung pada posisinya, yaitu mendekatkan dirinya pada Kania. "Bu, ibu harus mengejan kuat-kuat. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian mengejan sekuat mungkin," perintah salah satu suster. Kania mengangguk. "Sayang, Mas yakin kamu bisa?" Mendapat perintah dari suster untuk mulai mengejan, Kania dengan seluruh tenaga yang ia punya berusaha mengejan sekuat mungkin. Air matanya menetes kala merasakan sakit yang teramat di bagian aset miliknya. Rasanya miliknya seperti robek. Satu kali mengejan, nafas Kania mulai ngos-ngosan. Air matanya semakin deras saja keluar. Sementara Revan juga ikut meneteskan air mata. Bagaimana tidak, bukan hanya Kania yang merasa sakit, tapi dirinya juga ikut merasakannya. Itu semua lantaran Kania menjambak rambutnya dengan sangat kuat. Membuatnya merasa pusing. Setelah dirasa cukup untuk mengatur napas, suster kembali menyuruh Kania untuk mengejan lebih kuat. "Mas, aku udah gak sanggup," ucap Kania dengan tangisan yang cukup keras. "Sayang, kamu harus kuat. Mas yakin kamu pasti sanggup. Kamu pengen kan ngeliat anak-anak kita lahir di dunia. Mas janji setelah ini akan menjaga kamu dan kedua buah hati kita." Mendengar penuturan suaminya, Kania seperti mendapat semangat lagi. Benar, dirinya sudah dipercayakan Tuhan untuk bisa mengandung dan memiliki anak. Bagaimanapun ia harus berjuang. Kania kembali mengejan dengan kuat. Sementara Revan dengan senang hati menyodorkan kepalanya pada sang istri. "Ayo, sedikit lagi, Bu. Saya yakin Anda sudah tidak sabar melihat buah hati yang sudah Anda damba-dambakan hadir di dunia ini. Sebentar lagi bayi ini akan berada di pelukan Anda," ucap Dokter Ferdi memberikan semangat. Kania semakin dibuat semangat mendengar kata-kata yang dilontarkan Dokter Ferdi. Hingga tarikan nafas terakhir, tangis seorang bayi pecah di dalam ruangan. Membuat Kania tersenyum. Revan sendiri langsung membekap mulutnya mendengar suara tangis bayi. Sosok yang sangat ia tunggu-tunggu akhirnya hadir juga di dunia. Doa yang selama ini ia panjatkan pada Yang Maha Kuasa, akhirnya terjamah. Kini, ia sadar jika Tuhan sangat baik. Meski mereka menunggu cukup lama, tapi akhirnya sangat memuaskan. Tuhan bahkan memberikan 2 kali lipat untuk mereka berdua. Revan langsung memeluk sang istri, kemudian menghujani kening wanita itu dengan kecupan. Tak kuasa menahan tangis, cairan hangat itu merembes keluar dari pelupuk mata Revan. Ia benar-benar terharu. Di depan matanya sendiri ia melihat bagaimana perjuangan istrinya untuk melahirkan buah hati mereka ke dunia. Ah, lebaikah dirinya jika berkata cintanya semakin besar pada wanita itu. "Selamat, Pak, Bu."
Bayi pertama bapak dan ibu berjenis kelamin perempuan, ucap Dokter Ferdi dengan senyum yang merekah. Setelah beberapa menit, Kania mulai merasakan sakit kembali di bagian perutnya. Terasa seperti ada yang ingin keluar lagi. Dokter Ferdi menyadari itu semua dari raut wajah pasiennya. Siap-siap, Bu. Bayi kedua ibu akan segera lahir juga, ucap Dokter Ferdi setelah mengecek kondisi Kania. Revan melotot. Apa sekarang, Dok? Apa tidak bisa besok saja? Tanya pria itu dengan polos. Mendengar pertanyaan konyol Revan, Dokter Ferdi tidak merespons. Sepertinya malas menjawab pertanyaan pria itu. Suster kembali menyuruh Kania untuk menarik nafas panjang, kemudian mengejan dengan kuat. Siap, Bu? Tanya Dokter Ferdi yang langsung mendapat anggukan dari Kania. Sepertinya setelah melihat wajah buah hatinya, semangatnya bertambah berkali-kali lipat. Kania mulai mengejan dengan kuat. Revan sendiri rasanya tidak sanggup melihat sang istri. Padahal wanita itu masih merasa kelelahan, tapi kini harus kembali berusaha mengeluarkan satu lagi buah hati mereka. Terus, Bu. Sedikit lagi buah hati ibu yang kedua akan lahir, ucap Dokter Ferdi. Kembali suara tangis bayi menggelegar di sepanjang ruangan kala sosok itu berhasil dikeluarkan. Sementara Kania memejamkan matanya. Samar-samar ia tersenyum mendengar suara tangis bayinya. Wah, selamat, Pak, Bu. Buah hati kalian yang kedua berjenis kelamin laki-laki. Ini sesuatu yang sangat patut disyukuri, karena ada begitu banyak wanita di luar sana yang ingin memiliki dua buah hati dengan jenis kelamin yang berbeda, tapi tak mendapatkannya. Bapak dan ibu benar-benar beruntung. Mendengar penuturan dokter, Revan sedikit terkejut. Ini dirinya tidak salah dengar, kan? Dokter baru saja mengatakan jika ia memiliki dua buah hati dengan jenis kelamin yang berbeda. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih banyak. Revan bersujud di lantai. Tak tahu lagi bagaimana caranya berterima kasih pada Yang Maha Kuasa. Seluruh yang berada di luar ruangan langsung masuk ke dalam begitu mendengar suara tangisan bayi yang kedua kalinya. Dapat mereka lihat jika Revan tengah bersujud. Revan, gimana kondisi anak-anak kamu? Tanya Luna lebih dulu. Revan tidak menjawab. Pria itu bangkit berdiri. Berjalan mendekati sang ibu, kemudian memeluk wanita yang telah melahirkannya itu. Ma, Revan sekarang udah jadi ayah, ucap Revan dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Revan udah punya dua anak sekarang. Mendengar penuturan sang putra, Luna selaku sang ibu tak kuasa menahan tangis. Ia ikut merasa haru atas kabar bahagia yang baru saja ia dengar. Tidak hanya status putranya saja yang berubah, kini dirinya juga sudah berubah status menjadi seorang nenek. Selamat, Nak. Selamat untuk kelahiran kedua anak-anak kamu, balas Luna yang ikut meneteskan air mata. Anak-anak kamu jenis kelaminnya apa? Tanya Wijaya yang terlihat sangat penasaran. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, jawab Revan dengan senyum yang merekah. Bayi yang pertama dengan jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 3 Februari tahun 2023 pada pukul 1.23. Sedangkan bayi yang kedua dengan jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 3 Februari tahun 2023 pada pukul 1.34, ucap Dokter Ferdi yang langsung dicatat oleh salah satu suster. Dokter Ferdi menghampiri Revan. Selamat, Pak. Sekarang bapak dan ibu sudah berubah status menjadi orang tua. Putri dan putra Anda lahir dengan selamat dan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Bayi perempuan tadi diletakkan di atas dada Kania. Sementara yang satunya diletakkan di sampingnya.
Setelah cukup lama bayi perempuan itu berada di atas dada Kania, kini bergantian dengan yang laki-laki. Revan tersenyum melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Pria itu kemudian kembali menghujani kecupan lembut di kening sang istri. "Makasih, sayang. Makasih karena mau berjuang demi buah hati kita," ucap Revan tulus. "Sama-sama, Mas," balas Kania dengan senyum tipis. "Aku janji bakal menjaga dan menyayangi kalian bertiga." Setelah dokter dan para suster selesai mengurus Kania dan kedua anaknya, Kania kemudian dibawa ke ruang rawat untuk beristirahat. Semua orang langsung masuk berbondong-bondong untuk melihat kedua bayi Revan dan Kania. Semua orang tersenyum bahagia. Mereka berdua sangat mirip, celetuk Wijaya yang langsung mendapat lirikan dari semuanya. "Namanya juga kembar," jawab mereka bersamaan. "Mereka mirip sekali dengan Revan sewaktu kecil," celetuk Luna yang dibenarkan Wijaya. "Nggak ada yang mirip Kania apa?" tanya Kania dengan bibir yang manyun. Semua yang berada di ruangan tertawa. "Alis dan hidungnya mirip kamu sayang. Kalau yang cewek matanya mirip kamu," balas Kiara. "Sudah cukup kalian menggendongnya." "Kami juga ingin." Wijaya melayangkan protes pada sang istri karena tak mau memberinya kesempatan untuk menggendong cucunya. "Sabar. Orang aku juga belum puas gendongnya." Luna dan Kiara sepertinya kompak tidak mau berbagi. "Dasar nenek-nenek," ucap Wijaya dan Angga bersamaan. "Dih, tidak sadar diri. Dasar kakek-kakek." Sepertinya Kiara dan Luna juga tak mau kalah. Semua yang ada di ruangan tertawa. "Ma, Revan mau gendong putri Revan dong," pinta Revan dengan lembut. "Nanti Revan. Kamu gak dengar apa? Mama belum puas." Revan melongo mendengar jawaban yang dilontarkan sang ibu. Pria itu berdecak kesal. "Yang punya anak siapa? Yang gendong siapa?" sinisnya. Luna sadar betul jika dirinya yang baru saja disindir sang putra. Tapi, wanita yang berusia setengah abad itu sama sekali tak peduli. "Oh, iya. Kamu mau kasih nama siapa mereka?" tanya Luna menatap putranya. "Twins Day. Dava dan Davira." "Dava Valhano Addison dan Davira Olivia Addison," jawab Revan. "Gimana?" Semua yang ada di ruangan terdiam. Kemudian mereka semua mengangguk dengan penuh semangat. "Namanya bagus. Gimana menurut kamu sayang?" Kini pandangan Luna mengarah pada Kania. "Bagus, Kania suka kok." Setelah puas melihat cucu mereka, akhirnya semua orang pulang dan hanya tinggal Kania dan Revan serta bayi-bayinya saja. Kania sendiri karena merasa sangat kelelahan langsung terlelap. Sementara Revan sudah siap menjadi suami sekaligus ayah. Sebenarnya ia berniat untuk begadang saja. Lagi pula ini sudah pukul 2 dini hari. Tapi, rasa ngantuk malah menyerangnya. Membayangkan proses persalinan tadi, Revan kembali dibuat ngilu sekaligus merinding. Ia masih ingat betul ada darah yang cukup banyak keluar dari milik istrinya. Sebelum tidur, Revan menyempatkan untuk mengecup kedua pipi putri dan putranya. Kemudian sedikit berbisik kepada mereka berdua. "Papa janji bakal jaga kalian baik-baik. Papa janji akan menjadi ayah yang terbaik buat kalian. Sehat-sehat ya, nak. Papa pastikan akan selalu menemani kalian di setiap tumbuh kembang kalian nantinya. Papa janji bakal jadi superhero Dava sekaligus cinta pertama buat Davira." Setelah mengucapkan kalimat itu, tanpa sadar air mata Revan menetes membasahi pipinya. Inilah janjinya pada kedua anaknya. Dan ia pastikan akan menepatinya. Revan kemudian ikut berbaring di samping Kania.
Pria itu sengaja meminta kasur yang besar agar bisa tidur bersama sang istri. Ternyata kamu lebih kuat dari yang Mas pikirkan, sayang. Makasih banyak buat 2 buah hati yang sudah kamu lahirkan. Sekarang Mas merasakan seperti seorang pria yang sangat beruntung di dunia ini karena diberikan wanita seperti kamu sebagai pendamping Mas. Mas janji akan selalu mencintai kamu. Mas juga janji akan selalu ikut ambil bagian mengurus Twins Day. Mas pastikan kamu gak akan kekurangan kasih sayang seorang suami, dan anak-anak juga gak akan kekurangan kasih sayang seorang ayah. Siapa sangka jika cinta bisa datang hanya dari sebuah insiden kecil. Berawal dari pertemuan yang memalukan, dilanjutkan dengan pernikahan kontrak, hingga akhirnya kedua manusia itu merasakan yang namanya cinta. Meski ada berbagai rintangan dan badai yang menerpa bahtera rumah tangga mereka, namun karena cinta mereka yang begitu kuat, akhirnya semuanya bisa mereka lalui. Kebahagiaan, tangisan, serta keterpurukan sudah pernah mereka rasakan. Berada di posisi yang sangat sulit pun sudah pernah mereka rasakan. Tapi, perpisahan itu tidak terjadi dan semuanya akhirnya kembali seperti semula. 5 bulan menunggu bukanlah waktu yang singkat. Sebagai manusia biasa, tentunya akan sangat sulit untuk tidak mengeluh pada Yang Maha Kuasa. Tapi, satu hal yang selalu mereka yakini, yaitu perjuangan dan usaha.